Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas Penjaga Perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada resiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan.
Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi moral lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejumlah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah 6 orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resvanshar di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok hak asasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara tempat Mahsa Amini berasal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menuturkan aksi demonstrasi buntut kematian Mahsa Amini harus ditindak dengan tegas. Hal itu disampaikan Raisi saat demo Iran terus berlanjut sejak Mahsa Amini meninggal dalam tahanan pada 16 September kemarin. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas saat aksi protes terus berlanjut hingga lebih dari sepekan. Demo telah merebak di 31 provinsi di Iran. Pihak berwenang berjanji untuk menghadapi musuh di balik aksi demo besar yang menjalar di Iran. Pada Jumat 23 September, negara melawan aksi demo anti pemerintah dengan menggalang demo tandingan di beberapa kota. Pada Sabtu 24 September, Raisi mengatakan bahwa Iran harus menindak dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara. Hal itu disampaikan Raisi ketika berbicara melalui sambungan telepon dengan keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terbunuh saat kerusuhan di kota Mashhad. Aksi protes dimulai pada 16 September saat Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi, diumumkan meninggal dunia. Mahsa Amini sebelumnya ditangkap karena dianggap tidak menutupi rambut dan kepalanya dengan benar menggunakan jilbab. Kematian Mahsa Amini justru menjadi momen untuk menyuarakan persoalan publik, termasuk pembatasan kebebasan pribadi di Iran dan aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Berita selanjutnya dikabarkan dari Jerman Tribuners. Kenaikan harga energi yakni listrik dan gas membuat Jerman mengalami krisis tisu toilet. Krisis energi Jerman telah memberikan banyak tekanan pada produsen kertas toilet. Hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan di Jerman memangkas produksi kertas toilet. Kenaikan harga energi tersebut membuat para ekonom khawatir, terutama akan dampak yang lebih luas pada industri dan pertumbuhan. Kepala Kebijakan Energi dan Iklim di Asosiasi Bisnis BDI, Karsten Roh, mengatakan krisis yang terjadi sekarang ini kemungkinan akan berlanjut. Sementara itu, perusahaan pembuat kertas seperti Hakel yang berbasis di Düsseldorf mengatakan kenaikan harga energi membuat perusahaannya bangkrut. Selain itu, Hakel mengaku kenaikan harga energi menyebabkan harga pulp tinggi. Diketahui jumlah perusahaan sejenis yang bangkrut meningkat sejak Agustus kemarin. Sebagaimana informasi sebelumnya, Jerman mengalami krisis energi akibat pembatasan energi Rusia. Jerman sendiri selama ini bergantung pada energi Rusia. Namun sejak paket sanksi Barat ke Rusia, justru Eropa mengalami krisis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas Penjaga Perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada resiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan.
Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi moral lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejumlah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah 6 orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resvanshar di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok hak asasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara tempat Mahsa Amini berasal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menuturkan aksi demonstrasi buntut kematian Mahsa Amini harus ditindak dengan tegas. Hal itu disampaikan Raisi saat demo Iran terus berlanjut sejak Mahsa Amini meninggal dalam tahanan pada 16 September kemarin. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas saat aksi protes terus berlanjut hingga lebih dari sepekan. Demo telah merebak di 31 provinsi di Iran. Pihak berwenang berjanji untuk menghadapi musuh di balik aksi demo besar yang menjalar di Iran. Pada Jumat 23 September, negara melawan aksi demo anti pemerintah dengan menggalang demo tandingan di beberapa kota. Pada Sabtu 24 September, Raisi mengatakan bahwa Iran harus menindak dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara. Hal itu disampaikan Raisi ketika berbicara melalui sambungan telepon dengan keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terbunuh saat kerusuhan di kota Mashhad. Aksi protes dimulai pada 16 September saat Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi, diumumkan meninggal dunia. Mahsa Amini sebelumnya ditangkap karena dianggap tidak menutupi rambut dan kepalanya dengan benar menggunakan jilbab. Kematian Mahsa Amini justru menjadi momen untuk menyuarakan persoalan publik, termasuk pembatasan kebebasan pribadi di Iran dan aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Berita selanjutnya dikabarkan dari Jerman Tribuners. Kenaikan harga energi yakni listrik dan gas membuat Jerman mengalami krisis tisu toilet. Krisis energi Jerman telah memberikan banyak tekanan pada produsen kertas toilet. Hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan di Jerman memangkas produksi kertas toilet. Kenaikan harga energi tersebut membuat para ekonom khawatir, terutama akan dampak yang lebih luas pada industri dan pertumbuhan. Kepala Kebijakan Energi dan Iklim di Asosiasi Bisnis BDI, Karsten Roh, mengatakan krisis yang terjadi sekarang ini kemungkinan akan berlanjut. Sementara itu, perusahaan pembuat kertas seperti Hakel yang berbasis di Düsseldorf mengatakan kenaikan harga energi membuat perusahaannya bangkrut. Selain itu, Hakel mengaku kenaikan harga energi menyebabkan harga pulp tinggi. Diketahui jumlah perusahaan sejenis yang bangkrut meningkat sejak Agustus kemarin. Sebagaimana informasi sebelumnya, Jerman mengalami krisis energi akibat pembatasan energi Rusia. Jerman sendiri selama ini bergantung pada energi Rusia. Namun sejak paket sanksi Barat ke Rusia, justru Eropa mengalami krisis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas penjaga perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Empat wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. Empat wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi Barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan.
Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi moral lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejumlah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah 6 orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resvansar di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu, kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok hak asasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara, tempat Mahsa Amini berasal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menuturkan aksi demonstrasi buntut kematian Mahsa Amini harus ditindak dengan tegas. Hal itu disampaikan Raisi saat demo Iran terus berlanjut sejak Mahsa Amini meninggal dalam tahanan pada 16 September kemarin. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas saat aksi protes terus berlanjut hingga lebih dari sepekan. Demo telah merebak di 31 provinsi di Iran. Pihak berwenang berjanji untuk menghadapi musuh di balik aksi demo besar yang menjalar di Iran. Pada Jumat 23 September, negara melawan aksi demo anti pemerintah dengan menggalang demo tandingan di beberapa kota. Pada Sabtu 24 September, Raisi mengatakan bahwa Iran harus menindak dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara. Hal itu disampaikan Raisi ketika berbicara melalui sambungan telepon dengan keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terbunuh saat kerusuhan di kota Mashhad. Aksi protes dimulai pada 16 September saat Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi, diumumkan meninggal dunia. Mahsa Amini sebelumnya ditangkap karena dianggap tidak menutupi rambut dan kepalanya dengan benar menggunakan jilbab. Kematian Mahsa Amini justru menjadi momen untuk menyuarakan persoalan publik, termasuk pembatasan kebebasan pribadi di Iran dan aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Berita selanjutnya dikabarkan dari Jerman Tribuners. Kenaikan harga energi yakni listrik dan gas membuat Jerman mengalami krisis tisu toilet. Krisis energi Jerman telah memberikan banyak tekanan pada produsen kertas toilet. Hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan di Jerman memangkas produksi kertas toilet. Kenaikan harga energi tersebut membuat para ekonom khawatir, terutama akan dampak yang lebih luas pada industri dan pertumbuhan. Kepala Kebijakan Energi dan Iklim di Asosiasi Bisnis BDI, Karsten Roh, mengatakan krisis yang terjadi sekarang ini kemungkinan akan berlanjut. Sementara itu, perusahaan pembuat kertas seperti Hakel yang berbasis di Düsseldorf mengatakan kenaikan harga energi membuat perusahaannya bangkrut. Selain itu, Hakel mengaku kenaikan harga energi menyebabkan harga pulp tinggi. Diketahui jumlah perusahaan sejenis yang bangkrut meningkat sejak Agustus kemarin. Sebagaimana informasi sebelumnya, Jerman mengalami krisis energi akibat pembatasan energi Rusia. Jerman sendiri selama ini bergantung pada energi Rusia. Namun sejak paket sanksi Barat ke Rusia, justru Eropa mengalami krisis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas Penjaga Perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias selain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada resiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Empat wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. Empat wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan.
Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi moral lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejumlah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah 6 orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resvansar di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok hak asasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara tempat Mahsa Amini berasal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menuturkan aksi demonstrasi buntut kematian Mahsa Amini harus ditindak dengan tegas. Hal itu disampaikan Raisi saat demo Iran terus berlanjut sejak Mahsa Amini meninggal dalam tahanan pada 16 September kemarin. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas saat aksi protes terus berlanjut hingga lebih dari sepekan. Demo telah merebak di 31 provinsi di Iran. Pihak berwenang berjanji untuk menghadapi musuh di balik aksi demo besar yang menjalar di Iran. Pada Jumat 23 September, negara melawan aksi demo anti pemerintah dengan menggalang demo tandingan di beberapa kota. Pada Sabtu 24 September, Raisi mengatakan bahwa Iran harus menindak dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara. Hal itu disampaikan Raisi ketika berbicara melalui sambungan telepon dengan keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terbunuh saat kerusuhan di kota Mashhad. Aksi protes dimulai pada 16 September saat Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi, diumumkan meninggal dunia. Mahsa Amini sebelumnya ditangkap karena dianggap tidak menutupi rambut dan kepalanya dengan benar menggunakan jilbab. Kematian Mahsa Amini justru menjadi momen untuk menyuarakan persoalan publik, termasuk pembatasan kebebasan pribadi di Iran dan aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Berita selanjutnya dikabarkan dari Jerman Tribuners. Kenaikan harga energi yakni listrik dan gas membuat Jerman mengalami krisis tisu toilet. Krisis energi Jerman telah memberikan banyak tekanan pada produsen kertas toilet. Hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan di Jerman memangkas produksi kertas toilet. Kenaikan harga energi tersebut membuat para ekonom khawatir, terutama akan dampak yang lebih luas pada industri dan pertumbuhan. Kepala Kebijakan Energi dan Iklim di Asosiasi Bisnis BDI, Karsten Roh, mengatakan krisis yang terjadi sekarang ini kemungkinan akan berlanjut. Sementara itu, perusahaan pembuat kertas seperti Hakel yang berbasis di Düsseldorf mengatakan kenaikan harga energi membuat perusahaannya bangkrut. Selain itu, Hakel mengaku kenaikan harga energi menyebabkan harga pulp tinggi. Diketahui jumlah perusahaan sejenis yang bangkrut meningkat sejak Agustus kemarin. Sebagaimana informasi sebelumnya, Jerman mengalami krisis energi akibat pembatasan energi Rusia. Jerman sendiri selama ini bergantung pada energi Rusia. Namun sejak paket sanksi Barat ke Rusia, justru Eropa mengalami krisis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas Penjaga Perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada resiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan.
Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi moral lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejumlah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah 6 orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resvanshar di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok hak asasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara tempat Mahsa Amini berasal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menuturkan aksi demonstrasi buntut kematian Mahsa Amini harus ditindak dengan tegas. Hal itu disampaikan Raisi saat demo Iran terus berlanjut sejak Mahsa Amini meninggal dalam tahanan pada 16 September kemarin. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas saat aksi protes terus berlanjut hingga lebih dari sepekan. Demo telah merebak di 31 provinsi di Iran. Pihak berwenang berjanji untuk menghadapi musuh di balik aksi demo besar yang menjalar di Iran. Pada Jumat 23 September, negara melawan aksi demo anti pemerintah dengan menggalang demo tandingan di beberapa kota. Pada Sabtu 24 September, Raisi mengatakan bahwa Iran harus menindak dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara. Hal itu disampaikan Raisi ketika berbicara melalui sambungan telepon dengan keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terbunuh saat kerusuhan di kota Mashhad. Aksi protes dimulai pada 16 September saat Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi, diumumkan meninggal dunia. Mahsa Amini sebelumnya ditangkap karena dianggap tidak menutupi rambut dan kepalanya dengan benar menggunakan jilbab. Kematian Mahsa Amini justru menjadi momen untuk menyuarakan persoalan publik, termasuk pembatasan kebebasan pribadi di Iran dan aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Berita selanjutnya dikabarkan dari Jerman Tribuners. Kenaikan harga energi yakni listrik dan gas membuat Jerman mengalami krisis tisu toilet. Krisis energi Jerman telah memberikan banyak tekanan pada produsen kertas toilet. Hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan di Jerman memangkas produksi kertas toilet. Kenaikan harga energi tersebut membuat para ekonom khawatir, terutama akan dampak yang lebih luas pada industri dan pertumbuhan. Kepala Kebijakan Energi dan Iklim di Asosiasi Bisnis BDI, Karsten Roh, mengatakan krisis yang terjadi sekarang ini kemungkinan akan berlanjut. Sementara itu, perusahaan pembuat kertas seperti Hakel yang berbasis di Düsseldorf mengatakan kenaikan harga energi membuat perusahaannya bangkrut. Selain itu, Hakel mengaku kenaikan harga energi menyebabkan harga pulp tinggi. Diketahui jumlah perusahaan sejenis yang bangkrut meningkat sejak Agustus kemarin. Sebagaimana informasi sebelumnya, Jerman mengalami krisis energi akibat pembatasan energi Rusia. Jerman sendiri selama ini bergantung pada energi Rusia. Namun sejak paket sanksi Barat ke Rusia, justru Eropa mengalami krisis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas penjaga perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada resiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Empat wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. Empat wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi Barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan.
Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi moral lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejumlah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah 6 orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resvansar di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu, kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok hak asasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara, tempat Mahsa Amini berasal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menuturkan aksi demonstrasi buntut kematian Mahsa Amini harus ditindak dengan tegas. Hal itu disampaikan Raisi saat demo Iran terus berlanjut sejak Mahsa Amini meninggal dalam tahanan pada 16 September kemarin. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas saat aksi protes terus berlanjut hingga lebih dari sepekan. Demo telah merebak di 31 provinsi di Iran. Pihak berwenang berjanji untuk menghadapi musuh di balik aksi demo besar yang menjalar di Iran. Pada Jumat 23 September, negara melawan aksi demo anti pemerintah dengan menggalang demo tandingan di beberapa kota. Pada Sabtu 24 September, Raisi mengatakan bahwa Iran harus menindak dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara. Hal itu disampaikan Raisi ketika berbicara melalui sambungan telepon dengan keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terbunuh saat kerusuhan di kota Mashhad. Aksi protes dimulai pada 16 September saat Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi, diumumkan meninggal dunia. Mahsa Amini sebelumnya ditangkap karena dianggap tidak menutupi rambut dan kepalanya dengan benar menggunakan jilbab. Kematian Mahsa Amini justru menjadi momen untuk menyuarakan persoalan publik, termasuk pembatasan kebebasan pribadi di Iran dan aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Berita selanjutnya dikabarkan dari Jerman Tribuners. Kenaikan harga energi yakni listrik dan gas membuat Jerman mengalami krisis tisu toilet. Krisis energi Jerman telah memberikan banyak tekanan pada produsen kertas toilet. Hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan di Jerman memangkas produksi kertas toilet. Kenaikan harga energi tersebut membuat para ekonom khawatir, terutama akan dampak yang lebih luas pada industri dan pertumbuhan. Kepala Kebijakan Energi dan Iklim di Asosiasi Bisnis BDI, Karsten Roll, mengatakan krisis yang terjadi sekarang ini kemungkinan akan berlanjut. Sementara itu, perusahaan pembuat kertas seperti Hakel yang berbasis di Düsseldorf mengatakan kenaikan harga energi membuat perusahaannya bangkrut. Selain itu, Hakel mengaku kenaikan harga energi menyebabkan harga pulp tinggi. Diketahui jumlah perusahaan sejenis yang bangkrut meningkat sejak Agustus kemarin. Sebagaimana informasi sebelumnya, Jerman mengalami krisis energi akibat pembatasan energi Rusia. Jerman sendiri selama ini bergantung pada energi Rusia. Namun sejak paket sanksi barat ke Rusia, justru Eropa mengalami krisis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas Penjaga Perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada resiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Empat wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. Empat wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi Barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan.
Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi moral lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejumlah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah 6 orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resvansar di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok hak asasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara tempat Mahsa Amini berasal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menuturkan aksi demonstrasi buntut kematian Mahsa Amini harus ditindak dengan tegas. Hal itu disampaikan Raisi saat demo Iran terus berlanjut sejak Mahsa Amini meninggal dalam tahanan pada 16 September kemarin. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas saat aksi protes terus berlanjut hingga lebih dari sepekan. Demo telah merebak di 31 provinsi di Iran. Pihak berwenang berjanji untuk menghadapi musuh di balik aksi demo besar yang menjalar di Iran. Pada Jumat 23 September, negara melawan aksi demo anti pemerintah dengan menggalang demo tandingan di beberapa kota. Pada Sabtu 24 September, Raisi mengatakan bahwa Iran harus menindak dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara. Hal itu disampaikan Raisi ketika berbicara melalui sambungan telepon dengan keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terbunuh saat kerusuhan di kota Mashhad. Aksi protes dimulai pada 16 September saat Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi, diumumkan meninggal dunia. Mahsa Amini sebelumnya ditangkap karena dianggap tidak menutupi rambut dan kepalanya dengan benar menggunakan jilbab. Kematian Mahsa Amini justru menjadi momen untuk menyuarakan persoalan publik, termasuk pembatasan kebebasan pribadi di Iran dan aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Berita selanjutnya dikabarkan dari Jerman Tribuners. Kenaikan harga energi yakni listrik dan gas membuat Jerman mengalami krisis tisu toilet. Krisis energi Jerman telah memberikan banyak tekanan pada produsen kertas toilet. Hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan di Jerman memangkas produksi kertas toilet. Kenaikan harga energi tersebut membuat para ekonom khawatir, terutama akan dampak yang lebih luas pada industri dan pertumbuhan. Kepala Kebijakan Energi dan Iklim di Asosiasi Bisnis BDI, Karsten Roh, mengatakan krisis yang terjadi sekarang ini kemungkinan akan berlanjut. Sementara itu, perusahaan pembuat kertas seperti Hakel yang berbasis di Düsseldorf mengatakan kenaikan harga energi membuat perusahaannya bangkrut. Selain itu, Hakel mengaku kenaikan harga energi menyebabkan harga pulp tinggi. Diketahui jumlah perusahaan sejenis yang bangkrut meningkat sejak Agustus kemarin. Sebagaimana informasi sebelumnya, Jerman mengalami krisis energi akibat pembatasan energi Rusia. Jerman sendiri selama ini bergantung pada energi Rusia. Namun sejak paket sanksi barat ke Rusia, justru Eropa mengalami krisis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas Penjaga Perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada resiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Empat wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. Empat wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi Barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan.
Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi moral lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejumlah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah 6 orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resvansar di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok hak asasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara tempat Mahsa Amini berasal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menuturkan aksi demonstrasi buntut kematian Mahsa Amini harus ditindak dengan tegas. Hal itu disampaikan Raisi saat demo Iran terus berlanjut sejak Mahsa Amini meninggal dalam tahanan pada 16 September kemarin. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas saat aksi protes terus berlanjut hingga lebih dari sepekan. Demo telah merebak di 31 provinsi di Iran. Pihak berwenang berjanji untuk menghadapi musuh di balik aksi demo besar yang menjalar di Iran. Pada Jumat 23 September, negara melawan aksi demo anti pemerintah dengan menggalang demo tandingan di beberapa kota. Pada Sabtu 24 September, Raisi mengatakan bahwa Iran harus menindak dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara. Hal itu disampaikan Raisi ketika berbicara melalui sambungan telepon dengan keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terbunuh saat kerusuhan di kota Mashhad. Aksi protes dimulai pada 16 September saat Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi, diumumkan meninggal dunia. Mahsa Amini sebelumnya ditangkap karena dianggap tidak menutupi rambut dan kepalanya dengan benar menggunakan jilbab. Kematian Mahsa Amini justru menjadi momen untuk menyuarakan persoalan publik, termasuk pembatasan kebebasan pribadi di Iran dan aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Berita selanjutnya dikabarkan dari Jerman Tribuners. Kenaikan harga energi yakni listrik dan gas membuat Jerman mengalami krisis tisu toilet. Krisis energi Jerman telah memberikan banyak tekanan pada produsen kertas toilet. Hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan di Jerman memangkas produksi kertas toilet. Kenaikan harga energi tersebut membuat para ekonom khawatir, terutama akan dampak yang lebih luas pada industri dan pertumbuhan. Kepala Kebijakan Energi dan Iklim di Asosiasi Bisnis BDI, Karsten Roh, mengatakan krisis yang terjadi sekarang ini kemungkinan akan berlanjut. Sementara itu, perusahaan pembuat kertas seperti Hakel yang berbasis di Düsseldorf mengatakan kenaikan harga energi membuat perusahaannya bangkrut. Selain itu, Hakel mengaku kenaikan harga energi menyebabkan harga pulp tinggi. Diketahui jumlah perusahaan sejenis yang bangkrut meningkat sejak Agustus kemarin. Sebagaimana informasi sebelumnya, Jerman mengalami krisis energi akibat pembatasan energi Rusia. Jerman sendiri selama ini bergantung pada energi Rusia. Namun sejak paket sanksi Barat ke Rusia, justru Eropa mengalami krisis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas Penjaga Perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias selain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada resiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi Barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan.
Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi moral lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejumlah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah 6 orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resvansar di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok hak asasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara tempat Mahsa Amini berasal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menuturkan aksi demonstrasi buntut kematian Mahsa Amini harus ditindak dengan tegas. Hal itu disampaikan Raisi saat demo Iran terus berlanjut sejak Mahsa Amini meninggal dalam tahanan pada 16 September kemarin. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas saat aksi protes terus berlanjut hingga lebih dari sepekan. Demo telah merebak di 31 provinsi di Iran. Pihak berwenang berjanji untuk menghadapi musuh di balik aksi demo besar yang menjalar di Iran. Pada Jumat 23 September, negara melawan aksi demo anti pemerintah dengan menggalang demo tandingan di beberapa kota. Pada Sabtu 24 September, Raisi mengatakan bahwa Iran harus menindak dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara. Hal itu disampaikan Raisi ketika berbicara melalui sambungan telepon dengan keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terbunuh saat kerusuhan di kota Mashhad. Aksi protes dimulai pada 16 September saat Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi, diumumkan meninggal dunia. Mahsa Amini sebelumnya ditangkap karena dianggap tidak menutupi rambut dan kepalanya dengan benar menggunakan jilbab. Kematian Mahsa Amini justru menjadi momen untuk menyuarakan persoalan publik, termasuk pembatasan kebebasan pribadi di Iran dan aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Berita selanjutnya dikabarkan dari Jerman Tribuners. Kenaikan harga energi yakni listrik dan gas membuat Jerman mengalami krisis tisu toilet. Krisis energi Jerman telah memberikan banyak tekanan pada produsen kertas toilet. Hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan di Jerman memangkas produksi kertas toilet. Kenaikan harga energi tersebut membuat para ekonom khawatir, terutama akan dampak yang lebih luas pada industri dan pertumbuhan. Kepala Kebijakan Energi dan Iklim di Asosiasi Bisnis BDI, Karsten Roh, mengatakan krisis yang terjadi sekarang ini kemungkinan akan berlanjut. Sementara itu, perusahaan pembuat kertas seperti Hakel yang berbasis di Düsseldorf mengatakan kenaikan harga energi membuat perusahaannya bangkrut. Selain itu, Hakel mengaku kenaikan harga energi menyebabkan harga pulp tinggi. Diketahui jumlah perusahaan sejenis yang bangkrut meningkat sejak Agustus kemarin. Sebagaimana informasi sebelumnya, Jerman mengalami krisis energi akibat pembatasan energi Rusia. Jerman sendiri selama ini bergantung pada energi Rusia. Namun sejak paket sanksi Barat ke Rusia, justru Eropa mengalami krisis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas Penjaga Perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada resiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Empat wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. Empat wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi Barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan.
Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi moral lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejumlah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah 6 orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resvansar di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok hak asasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara tempat Mahsa Amini berasal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menuturkan aksi demonstrasi buntut kematian Mahsa Amini harus ditindak dengan tegas. Hal itu disampaikan Raisi saat demo Iran terus berlanjut sejak Mahsa Amini meninggal dalam tahanan pada 16 September kemarin. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas saat aksi protes terus berlanjut hingga lebih dari sepekan. Demo telah merebak di 31 provinsi di Iran. Pihak berwenang berjanji untuk menghadapi musuh di balik aksi demo besar yang menjalar di Iran. Pada Jumat 23 September, negara melawan aksi demo anti pemerintah dengan menggalang demo tandingan di beberapa kota. Pada Sabtu 24 September, Raisi mengatakan bahwa Iran harus menindak dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara. Hal itu disampaikan Raisi ketika berbicara melalui sambungan telepon dengan keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terbunuh saat kerusuhan di kota Mashhad. Aksi protes dimulai pada 16 September saat Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi, diumumkan meninggal dunia. Mahsa Amini sebelumnya ditangkap karena dianggap tidak menutupi rambut dan kepalanya dengan benar menggunakan jilbab. Kematian Mahsa Amini justru menjadi momen untuk menyuarakan persoalan publik, termasuk pembatasan kebebasan pribadi di Iran dan aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Berita selanjutnya dikabarkan dari Jerman Tribuners. Kenaikan harga energi yakni listrik dan gas membuat Jerman mengalami krisis tisu toilet. Krisis energi Jerman telah memberikan banyak tekanan pada produsen kertas toilet. Hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan di Jerman memangkas produksi kertas toilet. Kenaikan harga energi tersebut membuat para ekonom khawatir, terutama akan dampak yang lebih luas pada industri dan pertumbuhan. Kepala Kebijakan Energi dan Iklim di Asosiasi Bisnis BDI, Karsten Roh, mengatakan krisis yang terjadi sekarang ini kemungkinan akan berlanjut. Sementara itu, perusahaan pembuat kertas seperti Hakel yang berbasis di Düsseldorf mengatakan kenaikan harga energi membuat perusahaannya bangkrut. Selain itu, Hakel mengaku kenaikan harga energi menyebabkan harga pulp tinggi. Diketahui jumlah perusahaan sejenis yang bangkrut meningkat sejak Agustus kemarin. Sebagaimana informasi sebelumnya, Jerman mengalami krisis energi akibat pembatasan energi Rusia. Jerman sendiri selama ini bergantung pada energi Rusia. Namun sejak paket sanksi barat ke Rusia, justru Eropa mengalami krisis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas Penjaga Perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada resiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi Barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan.
Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi moral lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejumlah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah 6 orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resvansar di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok hak asasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara tempat Mahsa Amini berasal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menuturkan aksi demonstrasi buntut kematian Mahsa Amini harus ditindak dengan tegas. Hal itu disampaikan Raisi saat demo Iran terus berlanjut sejak Mahsa Amini meninggal dalam tahanan pada 16 September kemarin. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas saat aksi protes terus berlanjut hingga lebih dari sepekan. Demo telah merebak di 31 provinsi di Iran. Pihak berwenang berjanji untuk menghadapi musuh di balik aksi demo besar yang menjalar di Iran. Pada Jumat 23 September, negara melawan aksi demo anti pemerintah dengan menggalang demo tandingan di beberapa kota. Pada Sabtu 24 September, Raisi mengatakan bahwa Iran harus menindak dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara. Hal itu disampaikan Raisi ketika berbicara melalui sambungan telepon dengan keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terbunuh saat kerusuhan di kota Mashhad. Aksi protes dimulai pada 16 September saat Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi, diumumkan meninggal dunia. Mahsa Amini sebelumnya ditangkap karena dianggap tidak menutupi rambut dan kepalanya dengan benar menggunakan jilbab. Kematian Mahsa Amini justru menjadi momen untuk menyuarakan persoalan publik, termasuk pembatasan kebebasan pribadi di Iran dan aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Berita selanjutnya dikabarkan dari Jerman Tribuners. Kenaikan harga energi yakni listrik dan gas membuat Jerman mengalami krisis tisu toilet. Krisis energi Jerman telah memberikan banyak tekanan pada produsen kertas toilet. Hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan di Jerman memangkas produksi kertas toilet. Kenaikan harga energi tersebut membuat para ekonom khawatir, terutama akan dampak yang lebih luas pada industri dan pertumbuhan. Kepala Kebijakan Energi dan Iklim di Asosiasi Bisnis BDI, Karsten Roh, mengatakan krisis yang terjadi sekarang ini kemungkinan akan berlanjut. Sementara itu, perusahaan pembuat kertas seperti Hakel yang berbasis di Düsseldorf mengatakan kenaikan harga energi membuat perusahaannya bangkrut. Selain itu, Hakel mengaku kenaikan harga energi menyebabkan harga pulp tinggi. Diketahui jumlah perusahaan sejenis yang bangkrut meningkat sejak Agustus kemarin. Sebagaimana informasi sebelumnya, Jerman mengalami krisis energi akibat pembatasan energi Rusia. Jerman sendiri selama ini bergantung pada energi Rusia. Namun sejak paket sanksi Barat ke Rusia, justru Eropa mengalami krisis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas Penjaga Perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias selain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada resiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi Barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan.
Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi moral lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejumlah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah 6 orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resvanshar di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok hak asasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara tempat Mahsa Amini berasal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menuturkan aksi demonstrasi buntut kematian Mahsa Amini harus ditindak dengan tegas. Hal itu disampaikan Raisi saat demo Iran terus berlanjut sejak Mahsa Amini meninggal dalam tahanan pada 16 September kemarin. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas saat aksi protes terus berlanjut hingga lebih dari sepekan. Demo telah merebak di 31 provinsi di Iran. Pihak berwenang berjanji untuk menghadapi musuh di balik aksi demo besar yang menjalar di Iran. Pada Jumat 23 September, negara melawan aksi demo anti pemerintah dengan menggalang demo tandingan di beberapa kota. Pada Sabtu 24 September, Raisi mengatakan bahwa Iran harus menindak dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara. Hal itu disampaikan Raisi ketika berbicara melalui sambungan telepon dengan keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terbunuh saat kerusuhan di kota Mashhad. Aksi protes dimulai pada 16 September saat Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi, diumumkan meninggal dunia. Mahsa Amini sebelumnya ditangkap karena dianggap tidak menutupi rambut dan kepalanya dengan benar menggunakan jilbab. Kematian Mahsa Amini justru menjadi momen untuk menyuarakan persoalan publik, termasuk pembatasan kebebasan pribadi di Iran dan aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Berita selanjutnya dikabarkan dari Jerman Tribuners. Kenaikan harga energi yakni listrik dan gas membuat Jerman mengalami krisis tisu toilet. Krisis energi Jerman telah memberikan banyak tekanan pada produsen kertas toilet. Hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan di Jerman memangkas produksi kertas toilet. Kenaikan harga energi tersebut membuat para ekonom khawatir, terutama akan dampak yang lebih luas pada industri dan pertumbuhan. Kepala Kebijakan Energi dan Iklim di Asosiasi Bisnis BDI, Karsten Roh, mengatakan krisis yang terjadi sekarang ini kemungkinan akan berlanjut. Sementara itu, perusahaan pembuat kertas seperti Hakel yang berbasis di Düsseldorf mengatakan kenaikan harga energi membuat perusahaannya bangkrut. Selain itu, Hakel mengaku kenaikan harga energi menyebabkan harga pulp tinggi. Diketahui jumlah perusahaan sejenis yang bangkrut meningkat sejak Agustus kemarin. Sebagaimana informasi sebelumnya, Jerman mengalami krisis energi akibat pembatasan energi Rusia. Jerman sendiri selama ini bergantung pada energi Rusia. Namun sejak paket sanksi Barat ke Rusia, justru Eropa mengalami krisis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas Penjaga Perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada resiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Empat wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. Empat wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi Barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan.
Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi moral lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejumlah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah 6 orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resvansar di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok hak asasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara tempat Mahsa Amini berasal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menuturkan aksi demonstrasi buntut kematian Mahsa Amini harus ditindak dengan tegas. Hal itu disampaikan Raisi saat demo Iran terus berlanjut sejak Mahsa Amini meninggal dalam tahanan pada 16 September kemarin. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas saat aksi protes terus berlanjut hingga lebih dari sepekan. Demo telah merebak di 31 provinsi di Iran. Pihak berwenang berjanji untuk menghadapi musuh di balik aksi demo besar yang menjalar di Iran. Pada Jumat 23 September, negara melawan aksi demo anti pemerintah dengan menggalang demo tandingan di beberapa kota. Pada Sabtu 24 September, Raisi mengatakan bahwa Iran harus menindak dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara. Hal itu disampaikan Raisi ketika berbicara melalui sambungan telepon dengan keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terbunuh saat kerusuhan di kota Mashhad. Aksi protes dimulai pada 16 September saat Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi, diumumkan meninggal dunia. Mahsa Amini sebelumnya ditangkap karena dianggap tidak menutupi rambut dan kepalanya dengan benar menggunakan jilbab. Kematian Mahsa Amini justru menjadi momen untuk menyuarakan persoalan publik, termasuk pembatasan kebebasan pribadi di Iran dan aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Berita selanjutnya dikabarkan dari Jerman Tribuners. Kenaikan harga energi yakni listrik dan gas membuat Jerman mengalami krisis tisu toilet. Krisis energi Jerman telah memberikan banyak tekanan pada produsen kertas toilet. Hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan di Jerman memangkas produksi kertas toilet. Kenaikan harga energi tersebut membuat para ekonom khawatir, terutama akan dampak yang lebih luas pada industri dan pertumbuhan. Kepala Kebijakan Energi dan Iklim di Asosiasi Bisnis BDI, Karsten Roh, mengatakan krisis yang terjadi sekarang ini kemungkinan akan berlanjut. Sementara itu, perusahaan pembuat kertas seperti Hakel yang berbasis di Düsseldorf mengatakan kenaikan harga energi membuat perusahaannya bangkrut. Selain itu, Hakel mengaku kenaikan harga energi menyebabkan harga pulp tinggi. Diketahui jumlah perusahaan sejenis yang bangkrut meningkat sejak Agustus kemarin. Sebagaimana informasi sebelumnya, Jerman mengalami krisis energi akibat pembatasan energi Rusia. Jerman sendiri selama ini bergantung pada energi Rusia. Namun sejak paket sanksi barat ke Rusia, justru Eropa mengalami krisis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas Penjaga Perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada resiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi Barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan.
Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi moral lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejumlah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah 6 orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resvansar di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok hak asasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara tempat Mahsa Amini berasal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menuturkan aksi demonstrasi buntut kematian Mahsa Amini harus ditindak dengan tegas. Hal itu disampaikan Raisi saat demo Iran terus berlanjut sejak Mahsa Amini meninggal dalam tahanan pada 16 September kemarin. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas saat aksi protes terus berlanjut hingga lebih dari sepekan. Demo telah merebak di 31 provinsi di Iran. Pihak berwenang berjanji untuk menghadapi musuh di balik aksi demo besar yang menjalar di Iran. Pada Jumat 23 September, negara melawan aksi demo anti pemerintah dengan menggalang demo tandingan di beberapa kota. Pada Sabtu 24 September, Raisi mengatakan bahwa Iran harus menindak dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara. Hal itu disampaikan Raisi ketika berbicara melalui sambungan telepon dengan keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terbunuh saat kerusuhan di kota Mashhad. Aksi protes dimulai pada 16 September saat Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi, diumumkan meninggal dunia. Mahsa Amini sebelumnya ditangkap karena dianggap tidak menutupi rambut dan kepalanya dengan benar menggunakan jilbab. Kematian Mahsa Amini justru menjadi momen untuk menyuarakan persoalan publik, termasuk pembatasan kebebasan pribadi di Iran dan aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Berita selanjutnya dikabarkan dari Jerman Tribuners. Kenaikan harga energi yakni listrik dan gas membuat Jerman mengalami krisis tisu toilet. Krisis energi Jerman telah memberikan banyak tekanan pada produsen kertas toilet. Hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan di Jerman memangkas produksi kertas toilet. Kenaikan harga energi tersebut membuat para ekonom khawatir, terutama akan dampak yang lebih luas pada industri dan pertumbuhan. Kepala Kebijakan Energi dan Iklim di Asosiasi Bisnis BDI, Karsten Roh, mengatakan krisis yang terjadi sekarang ini kemungkinan akan berlanjut. Sementara itu, perusahaan pembuat kertas seperti Hakel yang berbasis di Düsseldorf mengatakan kenaikan harga energi membuat perusahaannya bangkrut. Selain itu, Hakel mengaku kenaikan harga energi menyebabkan harga pulp tinggi. Diketahui jumlah perusahaan sejenis yang bangkrut meningkat sejak Agustus kemarin. Sebagaimana informasi sebelumnya, Jerman mengalami krisis energi akibat pembatasan energi Rusia. Jerman sendiri selama ini bergantung pada energi Rusia. Namun sejak paket sanksi Barat ke Rusia, justru Eropa mengalami krisis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas Penjaga Perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias selain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Empat wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. Empat wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan.
Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran Tribuners. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Iran. Hal ini sebagai buntut kematian seorang gadis Mahsa Amini, 22 tahun. Diketahui Mahsa ditangkap polisi moral lantaran dinilai melanggar aturan berhijab. Mahsa Amini dituduh telah melanggar kewajiban memakai jilbab, yakni rambut terlihat. Mahsa disebut dipukuli ketika berada di dalam mobil polisi yang membawanya ke pusat penahanan. Wanita itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Namun polisi sendiri telah mengatakan Mahsa Amini meninggal karena mengalami gangguan jantung. Kematian Mahsa Amini lantas memicu gelombang protes di sejumlah wilayah Iran. Hingga Jumat 23 September, setidaknya 50 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap protes yang meletus. LSM Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan jumlah korban bertambah. Hal ini setelah 6 orang tewas ditembak pasukan keamanan di kota Resvansar di Provinsi Gilan Utara pada Kamis 22 September malam. Selain itu kematian lainnya tercatat di Babol dan Amol serta di Iran Utara. Kelompok-kelompok hak asasi juga melaporkan kematian di wilayah Kurdistan Utara tempat Mahsa Amini berasal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menuturkan aksi demonstrasi buntut kematian Mahsa Amini harus ditindak dengan tegas. Hal itu disampaikan Raisi saat demo Iran terus berlanjut sejak Mahsa Amini meninggal dalam tahanan pada 16 September kemarin. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas saat aksi protes terus berlanjut hingga lebih dari sepekan. Demo telah merebak di 31 provinsi di Iran. Pihak berwenang berjanji untuk menghadapi musuh di balik aksi demo besar yang menjalar di Iran. Pada Jumat 23 September, negara melawan aksi demo anti pemerintah dengan menggalang demo tandingan di beberapa kota. Pada Sabtu 24 September, Raisi mengatakan bahwa Iran harus menindak dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara. Hal itu disampaikan Raisi ketika berbicara melalui sambungan telepon dengan keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terbunuh saat kerusuhan di kota Mashhad. Aksi protes dimulai pada 16 September saat Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi, diumumkan meninggal dunia. Mahsa Amini sebelumnya ditangkap karena dianggap tidak menutupi rambut dan kepalanya dengan benar menggunakan jilbab. Kematian Mahsa Amini justru menjadi momen untuk menyuarakan persoalan publik, termasuk pembatasan kebebasan pribadi di Iran dan aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Berita selanjutnya dikabarkan dari Jerman Tribuners. Kenaikan harga energi yakni listrik dan gas membuat Jerman mengalami krisis tisu toilet. Krisis energi Jerman telah memberikan banyak tekanan pada produsen kertas toilet. Hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan di Jerman memangkas produksi kertas toilet. Kenaikan harga energi tersebut membuat para ekonom khawatir, terutama akan dampak yang lebih luas pada industri dan pertumbuhan. Kepala Kebijakan Energi dan Iklim di Asosiasi Bisnis BDI, Karsten Roh, mengatakan krisis yang terjadi sekarang ini kemungkinan akan berlanjut. Sementara itu, perusahaan pembuat kertas seperti Hakel yang berbasis di Düsseldorf mengatakan kenaikan harga energi membuat perusahaannya bangkrut. Selain itu, Hakel mengaku kenaikan harga energi menyebabkan harga pulp tinggi. Diketahui jumlah perusahaan sejenis yang bangkrut meningkat sejak Agustus kemarin. Sebagaimana informasi sebelumnya, Jerman mengalami krisis energi akibat pembatasan energi Rusia. Jerman sendiri selama ini bergantung pada energi Rusia. Namun sejak paket sanksi Barat ke Rusia, justru Eropa mengalami krisis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Minggu 25 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-212 pada Jumat 23 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 4 wilayah Ukraina melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Hingga banyak orang Rusia pergi meninggalkan negaranya ke Finlandia setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Terkini sudah ada 4 wilayah Ukraina yang tetap nekat melakukan referendum. Hal ini sebagai penentuan untuk bergabung ke Rusia. Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Meski begitu, Ukraina dan Sekutu Barat tetap mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Mereka menilai apa yang dilakukan Rusia sebagai perampasan tanah dan melanggar hukum. Dalam hari ke-212 ini, banyak warga Rusia meninggalkan negaranya. Hal ini sebagai respons atas langkah Presiden Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina dengan mengerahkan jutaan pasukan cadangan. Mereka tidak ingin diikut-sertakan untuk menyerang Ukraina, sehingga mereka pergi melintasi penyeberangan di perbatasan selatan Finlandia dengan Rusia. Dinas Penjaga Perbatasan Finlandia mengatakan meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Dalam hari 212 ini juga Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk memberitahu Rusia agar berhenti membuat ancaman nuklir. Selain itu, Rusia diminta mengakhiri perangnya di Ukraina. Seruan itu disampaikan Amerika Serikat ketika diplomat top ketiga negara itu berbicara dalam rapat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September kemarin. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperketat hukuman bagi tentara yang menolak berperang. Hal ini telah tertuang dalam amandemen yang diteken Putin. Aturan ini memuat hukuman bagi tentara Rusia yang menyerah, membelot, hingga tidak mau berperang. Dilaporkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya berupa penjara selama 10 tahun. Kebijakan ini diambil kepala negara setelah pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu 21 September kemarin. Tak hanya mengatur hal-hal tersebut, kebijakan ini juga memuat hukuman bagi tentara yang melakukan penjarahan, yakni bakal dihukum selama 15 tahun penjara. Hal ini sebagai langkah Kremlin untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina. Selain menaikkan aturan itu, parlemen dan pemerintah Rusia juga mengesahkan undang-undang soal fasilitas akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar tentara Rusia. Orang asing yang menghabiskan setidaknya 1 tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat kewarganegaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu.
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyebutkan paket sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa. Tanggapannya itu disampaikan di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan dampak sanksi Barat ke Rusia sangat berpengaruh, terutama pada energi dan pangan. Dikatakan akibat sanksi, inflasi melonjak, harga pangan dan energi mengalami kenaikan cukup drastis. Ia dengan tegas mengatakan sanksi Barat justru merugikan Eropa. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow. Hal ini menyusul adanya referendum di 4 wilayah Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Amerika Serikat berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilakukan bila mana Rusia tetap bersikuku mencaplok wilayah Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah